Melinda Saputri, absen 34. Saya Ahmad Bibul Firdaus. Saya Denisa Son Putra Bebensyah. Saya Muhammad Aditya Firmansyah. Saya absen 1. Saya absen 16. Saya absen 31. Perubahan dari metode ceramah ke penggunaan media digital seperti Quizizz atau Canva pada media belajar yang digunakan dalam pendidikan itu termasuk ke dalam teori evolusi unilinear, yaitu perubahan sosial yang bergerak dalam satu garis lurus dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Awalnya pembelajaran hanya menggunakan papan tulis dan ceramah, kemudian berkembang menjadi pembelajaran berbasis teknologi digital yang lebih interaktif. Perubahan ini dapat dikategorikan sebagai perubahan material karena memanfaatkan alat dan teknologi seperti gadget, aplikasi digital, dan internet dalam proses belajar. Namun, perubahan ini juga menimbulkan perubahan imaterial, yaitu pola pikir siswa yang lebih kritis, budaya belajar yang aktif, dan interaksi antara guru dan siswa yang lebih terbuka. Dari segi dampak, perubahan ini termasuk perubahan progres karena membawa kemajuan bagi dunia pendidikan. Proses pembelajaran menjadi lebih efektif, relevan dengan perkembangan zaman, mendorong siswa untuk lebih terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Halo teman-teman, sekarang kita akan melakukan wawancara tentang sistem pembelajaran sebelum adanya teknologi sekarang. Kali ini kita bersama Bapak Maskur sebagai guru SMA Negeri 1 Rogo Jambi. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apakah metode ceramah membuat siswa lebih paham atau justru lebih pasif dalam pembelajaran? Begini ya, untuk sistem pembelajaran tahun zamannya saya ya, tahun 80-an ya gitu ya, dan zaman sekarang itu memang berbeda. Zaman saya itu nggak ada HP, telepon aja nggak ada, telepon antar rumah nggak ada. Alhamdulillah sekarang sudah teknologi yang sangat maju ini, sehingga ilmu itu diambil dari Google itu aja sudah cukup banyak. Bahkan lebih pinter Google-nya dibanding dengan gurunya, jauh lebih pinter. Kalau anak-anak mau memanfaatkan ilmu yang ada di internet, lebih-lebih. Sehingga sekarang itu sebetulnya lebih mudah untuk memahami ilmu pengetahuan. Kalau dulu kan umumnya ceramah. Ceramah itu sebetulnya juga mempersulit gurunya karena harus hafal. Nek gak hafal apa ya iso berbicara di depan. Iya, nggak bisa kan? Sekarang lebih mudah mengajar karena ada teknologi yang canggih sehingga menerangkan dengan mudah, dengan jelas, nggak hafal ya nggak apa-apa. Di situ ada slide misalnya seperti itu ya, berjalan seperti itu. Anak-anak juga lebih mudah untuk memahami. Nah, menurut Bapak, apakah cara belajar tradisional masih bisa menyiapkan siswa menghadapi dunia kerja sekarang? Cara belajar tradisional itu memang ada plus dan minusnya. Plusnya, tradisional sosialnya tinggi, berbeda dengan zaman sekarang. Dengan teknologi, kita itu kadang-kadang jarang ketemu dengan gurunya, ketemu dengan mentornya, begitu ya. Kalau zaman dahulu selalu ketemu dengan gurunya, selalu ditekankan, diajari akhlak itu. Padahal kita yang dibutuhkan akhlak. Akhlak itu harus lebih tinggi dengan ilmu. Kalau ilmu lebih tinggi dengan akhlak, itu hancur dunia. Makanya plusnya tradisional itu mungkin akhlaknya lebih bagus zaman dahulu. Betul itu. Kalau kita bandingkan murid dengan zaman dahulu, zamannya saya kecil dengan sekarang itu jauh berbeda. Begitu. Itu dari plus untuk tradisional ya. Ya memang untuk pengetahuannya itu lebih luas sekarang. Karena memang kita bisa menjangkau seluruh dunia. Kalau dulu mungkin informasi hanya lewat radio, begitu aja. Radio itu aja jarang-jarang yang punya, televisi jarang yang punya, sehingga ilmu pengetahuannya itu terbatas. Kalau sekarang mendunia. Nah, jadi kalau jika siswa lebih banyak belajar lewat media digital,
apakah itu bisa mengurangi kemampuan mereka berinteraksi secara langsung, Pak? Jelas, karena anak-anak sekarang juga menggunakan HP, iPhone misalnya, itu aja sudah cukup. Anak-anak sudah gak usah pakai masker, gak apa-apa, ini ilmu ini bisa naik kabeh. Anak-anak kan mementingkan apa istilahnya, jawaban yang real, yang nyata, yang ada dalam misalnya dalam literatur atau dalam internet. Sehingga kadang-kadang nggak ketemu guru nih ya nggak apa-apa, ngono kene ya wis jawabannya mungkin lebih canggih, lebih bagus, lebih lebih jelas begitu ya. Kalau ketemu gurunya ya mungkin sama aja, karena gurunya juga mungkin jawabannya juga sama apa yang ada di HP, di internet begitu. Sehingga interaksi dengan gurunya itu kecil sekali, bisa menimbulkan agak ada jurang pemisah gitu ya. Jurang pemisahnya yaitu teknologi itu tadi. Sehingga anak-anak kadang-kadang nggak HP nang guru nih. Iya, apa yang dilihat HP di dalam kelas itu kebanyakan anak-anak itu melihat HP. Bahkan main game, bukan hanya belajar aja, main game dan sebagainya. Sehingga guru itu koyok-koyok gak begitu dihiraukan. Itu yang bisa membuat antara ada gap antara guru dan anak dan siswa dengan majunya teknologi. Jadi, Pak, terima kasih ya Pak bisa menjawab pertanyaan dari kita. Sama-sama. Oke, Sama-sama. Itu saja cukup itu saja ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang memasuki wawancara yang kedua. Kita akan melakukan pertanyaan untuk Barestu. Barestu, menurut Anda, apa yang membedakan pembelajaran dengan teknologi digital dibandingkan dengan ceramah tradisional? Baik, saya ambil pembelajaran secara tradisional. Kalau menurut saya pribadi, kalau yang tradisional itu kita dapat ceramah atau pembelajaran itu secara langsung, dan bisa itu kita bertanya kepada guru yang sedang jelasin. Jadi kita bisa memperluas pemahaman kita secara langsung dengan guru tersebut. Kalau yang teknologi digital itu kan kita memperoleh materinya itu tuh dari situs-situs, jadi belum tentu materi itu benar ataupun salah. Tapi sekarang juga kan banyak itu AI yang disebar seperti Gemini, ChatGPT dan lainnya, itu bisa membantu para kita, yaitu siswa-siswi maupun para guru. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Menurut Barestu, apakah teknologi digital selalu efektif digunakan dalam pembelajaran? Mengapa? Kalau menurut saya pribadi sebagai siswa-siswi yang sudah menjalankan hal tersebut, itu tergantung para penggunanya. Kalau penggunanya itu memperlakukan teknologi tersebut dengan cara yang negatif, pastinya ide-ide itu atau materi-materi itu nggak bakalan nyampe ke dirinya sendiri. Sedangkan kalau penggunanya itu sadar dan paham bagaimana proses teknologi itu berlangsung, dia pasti akan terbantu dengan hadirnya teknologi itu, bukan malah tersulitkan dengan hadirnya teknologi tersebut. Apalagi sekarang itu kan udah banyak gitu kan AI. Nah, yang ketiga ya. Apakah ada kendala atau kelemahan dalam penggunaan media digital, misalnya internet, konsentrasi atau distraksi? Kalau saya itu pastinya ada. Kemarin juga saya udah mengalami juga. Itu kan terkadang para guru-guru itu melakukan pembelajaran secara online seperti kuisis. Itu kan harus membutuhkan koneksi internet. Nah, keadaan siswa-siswi tersebut tidak ada koneksi internetnya atau tidak ada kuota, wifi-nya itu nge-lag, pasti dia akan tersulit kan dalam pembelajaran tersebut. Dia akan sulit mengikuti pembelajaran itu. Terus itu juga di kuis itu kan ada waktu-waktunya tertentu. Nah, kita itu biasanya itu tergocek dari waktu itu. Jadi hasilnya itu akan kurang sesuai atau kurang akurat dari pemahaman kita. Itu saja. Terima kasih, Barestu. Oke, itu saja wawancara dari kita. Terima kasih. Jadi, perubahan media belajar dari ceramah tradisional ke media digital seperti Canva, Quizzes, dan Zoom itu menunjukkan adanya perkembangan pendidikan yang lebih interaktif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.
Metode ceramah dahulu lebih sederhana dan membuat siswa cenderung pasif, sedangkan media digital memberi ruang partisipasi aktif, meningkatkan motivasi, dan memudahkan pemahaman materi. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru seperti resiko ketergantungan pada teknologi dan kesenjangan akses antara sekolah di kota dan di desa. Oleh karena itu, penggunaan media digital sebaiknya tetap diseimbangkan dengan metode tradisional agar pembelajaran tidak hanya menyenangkan, tetapi juga tetap mendidik, membentuk kedisiplinan, dan relevan dengan perkembangan masyarakat modern.